Teman-teman, dalam ilmu bisnis itu siapapun ya, ini real bahwa siapapun itu bisa berbisnis, siapapun bisa berbisnis. Bahkan mulai nol sekalipun bisa berbisnis gitu ya. Nol dalam artian nol ilmunya, nol modalnya, tetapi tetap harus belajar, tetap harus belajar. Nah ini saya satu contoh ya dari narasumber kita yang menyampaikan bahwa dia mulai berbisnis mobil, jual beli mobil itu mulai dari nol ketika dia seorang mahasiswa. Nanti kita akan sampaikan, ceritakan lebih detail lagi ya, mulai dari awal sampai posisi seperti sekarang ini. Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Jak Motivator, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe itu gratis dan subscribe itu ilmu, karena ketika Anda subscribe maka nanti Anda akan mendapatkan update terbaru informasi dari kita ketika kita mengupdate informasi atau video, dan itu adalah ilmu, sehingga Anda akan mendapatkan yang pertama kali ketika Anda tekan tombol loncengnya, kemudian juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda, baik di grup Facebook atau di grup WA atau di grup apapun di jaringan Anda ya. Siapa tahu teman Anda memang sedang membutuhkan informasi bisnis yang ada dalam video ini. Teman-teman, jadi begini ceritanya. Teman saya ini sebut saja Pak Sigit ya. Pak Sigit ini dulu kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya, universitas swasta. Nah, latar belakang ekonomi keluarganya juga pas-pasan ya, sehingga dia ada keinginan untuk mencari sendiri biaya kuliah itu. Nah, karena itu ketika hari libur, dia bukan pulang ke rumah, tetapi tetap berada di Surabaya dan menjalankan bisnisnya. Jadi pertama kali itu begini, dia punya motor satu ya, kemudian ingin memutar motor itu, sehingga motor itu dijual, kemudian hasil penjualannya dibelikan motor yang berada di di bawah harga itu. Kemudian setelah mendapatkan motor yang ada di bawah harga itu, dia coba nggak terlalu sulit, hanya dibersihkan lebih bersih lagi, lebih rapi lagi, dan yang longgar-longgar bautnya disingsetin lagi semuanya sebisa mungkin. Nah, akhirnya dijual dan dapat laba gitu ya. Itu awalnya. Jadi awalnya hanya jual beli motor itu. Dan Pak Sigit ini memanfaatkan waktu itu iklan jitu di salah satu koran cetak, karena kan sekitar 1990-an ya, di dekade 90-an sebelum tahun 2000 itu kan memang media cetak sangat booming sekali ya, tidak seperti sekarang. Jadi waktu itu media cetak itu hampir setiap orang pegang koran ya. Nah, iklan jitu di koran itulah yang dimanfaatkan dia untuk mempercepat penjualan motornya, sehingga dari motor satu punyanya sendiri kemudian diputar jadi beberapa motor dan jadi keasikan gitu ya. Jadi selain kuliah, dia juga jual beli motor. Jadi motor satu kemudian jadi beberapa motor di kos-kosannya dia. Hebat kan? Di kos-kosan dia yang tinggal di Surabaya hanya kos, kemudian bisa menjual motor, jual beli motor ya. Dari satu modalnya kemudian jadi beberapa. Bahkan itu terus dilakukan. Bahkan sampai dia lulus kuliah, kemudian kerja di salah satu bank yang ada di Surabaya, waktu itu di bank swasta, juga masih tetap menjalankan bisnis itu. Karena seperti bermain-main saja dia. Seperti bermain-main tapi mendapatkan laba atau mendapatkan uang ya. Dan masih terus memanfaatkan itu. Kemudian ketika dia sudah lulus kuliah, kemudian modalnya sudah mulai bertambah, maka dia beranjak lagi, bukan jual beli motor, tapi mulai jual beli mobil ya. Karena menurutnya ilmunya hampir sama, hanya pangsa pasarnya saja yang berbeda. Dari motor kemudian ke mobil. Nah, akhirnya sekarang ini dia meskipun belum punya showroom tersendiri, tetapi dia di rumahnya ada beberapa mobil yang dijual belikan. Jadi ada satu mobil khusus untuk keluarganya dia, kemudian ada beberapa mobil lainnya yang khusus memang diperjualbelikan. Bayangkan teman-teman, itu semua bukan tiba-tiba pengen bisnis jual beli mobil kemudian pinjem di bank, enggak, tetapi dimulai dari awal motor satu, kemudian beberapa motor kemudian jadi mobil. Nah, kunci yang lain adalah mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika media cetak sebagai promo untuk mempercepat penjualan motornya itu
bukan berakhir ya, tapi sudah mulai surut, maka dia beralih ke Facebook, ke media online. Dan itu cepat sekali. Meskipun di situ juga ada beberapa kendala ya, di antaranya ada penipuan juga ada di situ. Nah, itu yang harus hati-hati, karena kalau tidak ya bisa bablas uang puluhan atau mungkin ratusan juta karena mobil kan ya. Nah, ini yang kita ambil nilainya bahwa siapapun dengan modal seberapapun bisa memulai seperti yang terjadi pada Pak Sigit itu. Dari kuliah dulu tahun 90-an itu hanya bermodal motor satu saja, kemudian sampai sekarang jadi beberapa mobil di rumahnya. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk meningkatkan atau membangkitkan jiwa entrepreneur dan juga bisnis teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.